Kita masuk dengan judul menanam iman dan harapan. Menanamkan iman dan harapan. Baik, untuk sebelum kita mendengar firman Tuhan lebih lanjut lagi, kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat pujian penyembahan Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan sebagai kecil dari firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, dan berkati setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba, biar apa yang Hamba sampaikan sesuai seturut kehendak kami. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Judulnya menanamkan iman dan harapan. Jadi saya coba cari di kamus, di kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, dikatakan di situ menanamkan memiliki berupa pengertian yang paling umum. Pengertian yang paling umum. Pengertian umumnya adalah menaruh bibit, benih atau sesuatu ke dalam tanah agar tumbuh, berkembang dan memberikan pengaruh atau hasil. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita tanam pasti kita mengharapkan sesuatu. Ya. Kalau misalnya saya mau tanam biji alpukat, dan pasti akan bertumbuh itu pohon alpukat, dan berbuah juga pohon alpukat, bukan yang keluar itu buahnya buah mangga, nggak mungkin. Tapi dan kita juga untuk mendapatkan kualitas buah yang memiliki kualitas yang baik, itu tanahnya perlu dirawat, harus digemburkan terlebih dahulu, harus dibersihkan, dan kemudian harus diberikan pupuk. Jadi ibarat kalau saya mau tanam coklat, benih coklat lagi naik sekarang. Jadi kalau kita tanam dan kemudian kita rawat, maka itu akan menghasilkan buah yang maksimal. Waktu itu bertumbuh dan kita pupuk, dan itu akan menghasilkan buah yang maksimal. Demikian halnya juga dengan kerohanian saudara dan saya. Kita butuh benih firman Tuhan, agar benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh di dalam hati kita. Tapi sewaktu kita tidak mengizinkan benih firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, kita mengizinkan hati kita ini menjadi benih yang kosong, maka lama-kelamaan tanah itu akan dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang tidak kita inginkan. Semak belukar kita tidak tanam, tapi dia tumbuh sendiri jika tanah itu kita biarkan, dan akhirnya berumput sendiri. Dan demikian juga dengan kondisi kehidupan kerohanian kita. Sewaktu kita biarkan itu kosong, kita tidak biarkan benih firman Tuhan itu masuk di dalam diri kita untuk bertumbuh, maka kita akan bahutan di dalam istilahnya. Jadi jangan heran sewaktu orang membiarkan hal itu terjadi, dia mulai menjadi pesimis dalam hidupnya. Dia mulai melihat, waduh, kok saya gagal di dalam bisnis saya, dalam pekerjaan. Kok saya semakin hari semakin depresi, semakin hari semakin saya merasa kuat di dalam hidup ini. Dan sewaktu ini dibiarkan terus bertumbuh. Saya teringat waktu rumah di Tijang itu kan sudah kosong. Dan kalau dibiarkan itu rumput itu dibiarkan, itu akan semakin banyak gitu. Nah, suatu ketika istriku suruh, Pak, kembang itu pohon itu ya masih kecil, sangat kecil. Saya bilang biar saja, nanti saja.
Pas setelah 1 minggu ke depan, suruh depan nanti saja. Saya pending terus. Dan suatu ketika sampai berapa tahun itu terus ada pohon ini, dan sampai itu pohon besar. Dan akhirnya saya minta tolong Pak Michael. Pak Michael minta tolong, saya tidak bisa sendiri. Gitu. Jadi akhirnya Pak Michael bantu untuk. Jadi demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Suatu kita biarkan itu terjadi. Kita izinkan bahwa kekhawatiran itu menguasai kita. Kita biarkan itu bertumbuh di dalam kehidupan kita, maka apa yang terjadi itu akan sulit untuk dipangkas atau dihilangkan. Dan tanpa kita sadari itu semakin besar, dan tidak sedikit orang anak-anak muda itu suatu dia frustasi, dia bahkan lari ke obat-obatan, dia bahkan lari ke narkoba, dia bahkan lari ke pergaulan bebas. Karena kenapa? Dia ingin mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya, tapi bukan itu jalan keluar. Sehingga suatu kita merasa bahwa kita merasa tidak layak sama Tuhan, yang padahal Tuhan itu begitu setia di dalam hidup kita. Tuhan itu begitu baik di dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita pribadi, tetapi terkadang kita tidak melihat itu. Kenapa kita tidak melihat? Karena itu ditutupi dengan hutan tadi itu, ditutupi dengan tanaman-tanaman yang sebenarnya tidak seharusnya itu bertumbuh dalam diri kita. Sehingga kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak melihat bagaimana keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Demikian juga bangsa Israel. Suatu bangsa Israel cenderung melupakan Tuhan. Jadi suatu bangsa Israel itu cenderung melupakan Tuhan, mulai dari masa keluar dari Mesir, kemudian di masa padang gurun dan masa hakim-hakim hingga kerajaan. Itu bangsa Israel melupakan kebaikan Tuhan, tidak melihat kebaikan Tuhan, tidak melihat mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak melihat itu, saudara. Bangsa Israel tidak melihat kebaikan Tuhan. Bangsa Israel tidak melihat bahwa luar biasa mujizat yang Tuhan lakukan atas bangsa Israel. Itu bangsa Israel tidak melihat karena mereka ditutupi. Dan kemudian bahkan di dalam setiap perjanjian Allah dengan bangsa Israel itu, Allah selalu menepati janjinya. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka tidak setia. Mereka tidak melihat kebaikan Tuhan. Dan inilah yang Asaf renungkan. Jadi suatu Asaf renungkan ini terjadi, di mana ini terjadi seperti berulang-ulang dari generasi ke generasi. Itu terjadi yang namanya pemberontakan. Mereka tidak melihat kebaikan Tuhan dari generasi ke generasi. Dan kemudian Asaf mulai merenungkan ini, dan dia tahu bahwa ini adanya kesenjangan dalam pewarisan iman dari generasi ke generasi berikutnya. Ia melihat bahwa tidak ada yang menyampaikan kabar baik yang Tuhan sudah berikan kepada generasi ke generasi. Sehingga ini yang Asaf katakan di Mazmur 78 ayat 3. Mazmur 78 ayat 3 dikatakan, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami telah hendak sembunyikan, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka,
tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kalau ada yang peduli dengan generasi berikutnya. Saya bersyukur kalau saya ada saat ini, itu karena ada yang berdoa buat saya, karena ada orang yang berdiri buat saya dan mau berdoa buat saya, bersyafaat buat saya, supaya saya bisa mengenal Kristus. Sehingga saya bisa mengenal Kristus dan mengetahui bahwa kehidupan saya ini berharga di hadapan Tuhan. Suatu ketika di tahun 2004, itu tahun 2004 saya masih kelas 1 SMA. Ada suatu kejadian di mana ada teman kakak saya itu datang ke rumah saya. Itu dia hampir 1 minggu, kadang datang 2 kali. Itu cari kakak saya. Dan kemudian selalu ketemu dengan saya dan saya bilang, oh tidak ada keluar dari dan suatu ketika kejadiannya kan di rumah saya itu belum ada pagar, jadi tetangga juga belum ada pagar, jadi orang masuk itu bebas. Jadi dia potong jalan lewat rumah tetangga saya ini. Dan suatu ketika dia lewat dan di situ ada anjing yang dirantai. Dan padahal kalau saya lihat anjing saya sekarang yang saya pelihara ini, itu orang lewat saja itu langsung digonggong. Tapi kalau anjing ini itu hanya diam saja. Dan suatu ketika dia berjalan dan anjing itu cuma agak begini. Tapi saya yakin, saya mulai renungkan, ternyata mungkin itu anjing. Dia berpikir, oh tunggu, mau lewat sini, ini ada rantaiku ini panjang 1,5 cm. Oh iya, beda banget. Ternyata saudara menyimak, saya sengaja tadi. Saudara menyimak apa yang saya sampaikan. Luar biasa. Jadi 1,5 meter. Dan kemudian itu anjing mulai hitung-hitungan, oh saya mau gigit sekarang, itu jauh. Jadi nanti pas posisi di titik ini dia lewat langsung saya gigit. Dan teman kakak saya ini dia tidak ada pergerakan ini anjing, oh aman, dan langsung betis digigit. Dan suatu ketika saya melihat, kenapa ini ribut-ribut anjing, kok ternyata digigit anjing itu temannya kakak saya ini. Tapi kenapa saya digigit anjing? Oh, minta dulu lemon. Saya ambil lemon jeruk nipis dibakar dan kemudian kita taruh di sini. Padahal kainnya itu begitu tebal, tapi bisa robek dan lumayan gigitannya. Dan tahukah saudara, di balik gigitan anjing ini, di situ terjadi perkenalan saya dengan orang ini. Gitu. Jadi yang tadinya saya cuek, apa dia datang cuek, tapi dari situ saya membantu dia dan saya ambilkan lemon, dan di situ terjadi perbincangan, mulai kenalan ini. Dan lama-lama saya ditelepon, bukan dicari kakakku lagi, tetapi saya yang dicari. Ada Budi, oh ini saya, oh ya nanti kita boleh keluar. Akhirnya saya diajak ikut pengajaran setiap hari Selasa. Kalau kemarin misalnya bilang ada yang welcome itu, ada sister itu yang kriwul gitu. Saya juga begitu, ada sister yang kriwul. Jadi dia datang, waktu dia saat pertama datang pengajaran, dia yang dulu datang, kenalan, bagaimana kabar? Bisa diterima di sini, gitu. Dan suatu ketika banyak kakak-kakak menyusul, kan saya masih SMA dulu, banyak kakak-kakak menyusul, termasuk Kalina tinggal di Selatan. Jadi wah saya diterima, nanti bulan depan, minggu depan saya mau datang lagi. Saya mau datang pengajaran. Dan akhirnya setelah ini singkat cerita, kalau saya mau cerita sampai sekarang mau selesai di khotbah. Jadi singkat cerita,
saya terima Yesus dan saya bertobat gitu. Dan saya bersyukur dapat fasilitas pulang balik dulu kalau mau pergi LG, fasilitas antar jemput. Jadi saat dijemput kemudian diantar pulang dan itu seterusnya. Jadi saya bersyukur dengan hal ini. Mungkin kalau tidak digigit anjing, saya akan biarkan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, suatu kita menjangkau orang, itu mereka membiarkan tanda hatinya kosong, dan kemudian itu banyak semak belukar. Dan suatu kita datang sama orang tersebut, banyak yang membuat kita itu merasa sakit hati. Kok saya telepon misalnya, kita janjian, kita ketemu di sini, terus tiba-tiba dia tidak datang. Kita sudah menunggu setengah jam, 2 jam, tidak ada. Kita seperti disakiti, hati ini begitu sakit. Tetapi mungkin itu rencana Tuhan. Amen. Kita tetap melakukan itu dengan setia. Dan saya teringat tiba-tiba begini, kan kita ini banyak anak kampus juga. Jadi saya ambil contoh misalnya, kita di kampus, tiba-tiba saya kan biasa pernah ke kampus di Unpad, itu banyak mahasiswa yang duduk di bawah pohon kan biasa, terus mereka kumpul buat lingkaran. Saya lihat ada beberapa titik dan sampai suatu ketika mungkin ini masih imajinasi, tiba-tiba saudara datang sama mereka dan kemudian langsung masuk di antara lingkaran itu, dan saudara datang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan kemudian saudara langsung menghilang, sampai itu. Dan saudara sampai di rumah, saudara berdoa untuk mereka, Tuhan, saya berdoa biar firman yang saya sampaikan tadi itu bertumbuh dalam hidup, dalam hati mereka, dan firman Tuhan itu memerdekakan hidup mereka. Jangan ya, jangan. Bukan begitu caranya. Amin. Jadi kita perlu yang namanya engage. Kita perlu adanya bagi hubungan dulu. Kita bicara dulu, kita saling mengenal dulu, tidak langsung. Amin. Dan terkadang suatu kita engage dengan orang, dan kita tahu kan bahwa ada banyak rumput, ada banyak kita kembali semak belukar. Jadi kalau saya bilang semak belukar, saudara sudah mengerti kan? Ya, jadi suatu kita tahu kan mereka ini banyak semak belukar. Suatu kita mendekati mereka, dan ternyata kalau kita, saya pernah disuruh istri saya berparas gitu, dan kemudian itu kena duri-duri itu rumput dan melukai tangan saya. Dan saya coba bayangkan tadi pagi, tiba-tiba misalnya saya disuruh istri saya pergi membersihkan rumput di sana, kemudian kena duri itu. Kemudian saya langsung pulang ke rumah. Baru saya datang sama istri saya. Istri saya, kenapa saya pulang? Caci. Berdarah tadi, berdarah. Kena duri tadi. Mana? Ini tuh daripada tadi dikasih sampai keluar darah. Jadi alasannya supaya saya tidak membersihkan itu lagi. Sama halnya juga dengan suatu kita datang sama orang, dan kemudian kita sepertinya dicuekin, suatu kita telepon, suatu kita WA, sepertinya tidak dibalas, tidak direspon, sepertinya bikin sakit hati. Tetapi apakah kita mau berhenti untuk hubungi dia? Apa kita mau berhenti untuk follow up dia terus? Tidak kan? Nanti alasannya seperti kayak tadi, caci gitu. Jadi kita perlu kita ini memiliki iman yang, pengharapan yang kuat. Jangan cuma hanya karena seperti itu kita mempunyai alasan tersebut.
Saya sudah ambil, padahal cuma WA dan ini kita sudah alasan untuk tidak pasang. Saya sudah tidak mau lagi dengan dia, saya cari yang lain. Tidak seperti itu, saudara. Amin. Dan pada pagi hari ini ada 2 poin hal yang akan saya sampaikan. Ada poin yang penting tentang apa yang Allah ingin bagi kita dan generasi setelah kita. Yang pertama adalah Allah ingin agar generasi-generasi berikutnya mengenal Dia. Firman Tuhan katakan, Firman Tuhan katakan di Mazmur 78 ayat 6, saya bacakan, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, mengenal Allah berbeda dengan sampai di situ anak-anak mereka. Di situ ada kata mengenal. Di sini Allah ingin agar generasi-generasi berikutnya mengenal Dia. Jadi Allah ingin generasi berikut itu mengenal Dia. Kata mengenal ini, Bapak Ibu Saudara, itu berbeda dengan mengetahui tentang Allah. Itu berbeda pengertiannya. Mengetahui tentang Allah itu berbicara soal pengetahuan intelektual. Sedangkan mengenal Allah itu berbicara soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan, di mana kita mengalami bagaimana kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengenal Dia, bukan hanya sekedar kita mengetahui tentang Allah. Tuhan menginginkan generasi-generasi berikutnya bukan hanya sekedar jago berkhotbah, bukan hanya sekedar kita pintar hafal firman Tuhan, kita hafal, tapi bukan hanya sampai situ. Tetapi Allah menginginkan bahwa generasi-generasi berikutnya itu mengalami hubungan pribadi dengan Allah. Keinginan Allah adalah agar setiap generasi menceritakan kepada generasi berikutnya bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang mujizat dalam hidup dia. Jadi apa yang saudara alami dalam hidup ini, itu yang saudara sampaikan kepada orang-orang yang generasi berikutnya. Amin. Suatu saudara mengalami kebaikan Tuhan, itu bukan hanya sampai situ. Saudara perlu sharing kepada orang lain supaya dia juga mengalami kebaikan Tuhan, supaya dia juga mengalami bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita perlu menyerahkan tongkat estafet itu kepada orang lain. Jangan sampai tongkat itu hanya sampai kepada saudara, dan saudara hanya pakai mainan, hanya pakai tumbuh-tumbuh rica di rumah. Tidak. Tetapi tongkat itu saudara harus serahkan kepada generasi berikutnya. Ada amin? Yang kedua, Allah ingin agar generasi berikutnya berharap kepadanya dan terus berjalan di jalannya. Mazmur 78 ayat 7 dikatakan, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Saudara, menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menyampaikan kepada generasi berikutnya bagaimana perbuatan-perbuatan Allah di dalam hidup kita, bagaimana Allah itu begitu baik di dalam hidup kita. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Saya sewaktu pertama kali bertobat, saya tidak banyak tahu firman Tuhan. Tetapi apa yang saya lakukan adalah saya menceritakan kepada orang yang baru saya pertama kenal, dan saya menceritakan
apa yang saya alami, di mana Tuhan menyelamatkan saya, di mana Tuhan menebus dosa-dosa saya, itu yang saya sampaikan. Pengalaman pribadi saya yang saya sampaikan kepada orang-orang yang baru pertama saya kenal. Dan kemudian tidak perlu saudara harus tidak peduli, mungkin saat ini kita baru tuannya kita baru bab 1 atau kita baru 2 minggu di dalam jemaat ini. Tidak peduli dengan hal ini, tetapi sewaktu saudara mengalami kebaikan Tuhan, saudara perlu menyampaikan ini kepada generasi berikut. Karena banyak yang butuh di luar sana, karena banyak semak-semak yang perlu dipangkas di sana, yang butuh benih firman Tuhan itu masuk ke dalam hatinya untuk memerdekakan dia. Hari ini Tuhan mau pakai siapa saja, baik saudara yang belum lama atau yang sudah. Tuhan mau pakai siapa. Yang penting kita mau untuk pergi menyampaikan firman Tuhan, kabar baik ini. Amin. Inilah saatnya saudara dan saya menyampaikan, mempersiapkan generasi-generasi berikutnya, supaya generasi berikutnya mengenal Dia dan berharap kepada Dia dan terus berjalan di jalan-jalannya. Amin. Kalau orang yang kita muridkan melakukan kesalahan, wajar, dan kita perlu tegur, kita perlu sampaikan kebenaran, tetap kebenaran. Untuk kenapa kita tegur? Karena kita mengasihi generasi kita selanjutnya. Kalau kita tidak menyampaikan kabar baik ini kepada generasi berikutnya, yang ada nanti itu generasi yang terhilang, yang tidak mengenal kebaikan Tuhan, yang padahal mereka Tuhan itu baik, seperti yang di awal tadi, padahal Tuhan menolong mereka, tetapi mereka tidak melihat kebaikan Tuhan karena mereka ditutupi oleh rumput-rumput ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau kembali tegaskan bahwa pentingnya untuk kita pergi jadikan semua bangsa murid. Dan terkadang sewaktu kita menyampaikan Injil, kita itu tidak dilihat oleh lidah saudara. Sewaktu saudara menyampaikan kabar baik, itu tidak dilihat oleh pemimpin saudara, pemimpinan guru saudara, tidak dilihat oleh pastor dan langsung, wah ini memuridkan. Tidak, saudara tetap, tapi saudara tetap melakukan itu, sekalipun itu tidak dilihat oleh leader saudara. Beda dengan kayak misalnya kita main musik di sini dilihat, saya khotbah di sini dilihat. Tetapi beda sewaktu kita pergi menjangkau dan kemudian itu tidak ada yang lihat sama sekali, hanya Tuhan yang lihat. Tetapi sewaktu kita lakukan itu, berarti kita melakukan amanat agung. Itu bukan berdasarkan kita lakukan itu berdasarkan oleh karena kita takut dengan pemimpin, kita lakukan itu berdasarkan karena apa yang dibilang pastor kepada kita, kita harus mengunjungi. Tidak. Tapi sewaktu kita pergi memberitakan Injil, kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mengasihi Allah, karena kita sewaktu kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus mengasihi generasi berikutnya. Amin. Amin buat firman Tuhan. Saya mengundang tim musik. Saya teringat dengan firman Tuhan. Saya catat di sebelumnya di
di 1 Korintus 3 ayat 6. Di situ dikatakan, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Boleh John tampilkan ayat ini di 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Oke, selanjutnya. Dikatakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, sewaktu kita pergi menyampaikan Injil, itu tidak dilihat orang, ya kan? Hanya kita yang lakukan itu dan Tuhan yang lihat. Tapi karena kita mengasihi generasi berikutnya, itu seperti kita menanam dan kemudian tidak dilihat orang, tetapi sewaktu itu tumbuh tunas dan ada orang lain lagi untuk menyiram tunas tersebut, dan itu menjadi tumbuh menjadi besar. Di sini dikatakan di firman Tuhan, tidak penting siapa yang menanam dan siapa yang menyiram, yang penting adalah pertumbuhan. Saya mau tekankan bahwa apapun kita, baik kita yang menanam benih itu, baik kita yang menyiram benih itu sama pentingnya, tetapi yang lebih penting Tuhan memberikan pertumbuhan. Mari kita lakukan ini kepada generasi berikutnya. Amin. Nanti akan satu pujian ini.
yang bukan sekedar hanya mengetahui tentang Tuhan, tapi kami mau menjadikan generasi-generasi yang mengenal Engkau, yang mengalami pribadi bersama Engkau. Terima kasih ya Bapak buat pagi hari ini, buat kebenaran firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sebelum kita pulang, bawa firman Tuhan ini, saya percaya bahwa setiap saudara mendengar firman ini, bahwa kita memiliki tugas. Tetapi lebih daripada itu, saudara, Tuhan bukan hanya sekedar membebankan pekerjaan-pekerjaan, Dia tidak peduli akan kebutuhan saudara dan saya. Kita tahu bahwa Dia adalah Bapa kita juga. Dan sebagai Bapa, Dia tahu apa yang saudara perlukan. Dia tahu, bahkan lebih daripada orang yang mengenal saudara. Dia tahu kebutuhan hati kita dalam apa yang kita perlukan. Benar, Dia menginginkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dia ingin supaya kita melakukan apa yang Dia inginkan untuk kita kerjakan di dalam hidup ini. Tapi jangan saudara khawatir. Apapun juga yang saudara butuhkan, apapun juga yang kamu perlukan, Tuhan melihat itu. Amin. Tuhan melihat itu. Dan Tuhan mengatakan tadi kita dengar, kita percaya pada Dia, dan kita menceritakan itu kepada kata-kata di bawah kita. Kita melakukan apa yang Tuhan berikan dan kemudian kita sampaikan. Untuk apa? Supaya generasi yang mengenal Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang dalam tanda kutip menyuruh-nyuruh kita lakukan A, B, dan C dan sebagainya dengan kesibukan kita, tetapi Tuhan ingin pada saat kita mengerjakan pekerjaan itu, tugas itu, Tuhan menyatakan ini kuasa di dalam apa yang kau kerjakan. Bahkan saat kau mengerjakan, aku mencukupkan apa yang kau perlukan. Aku menyediakan, aku membalut kamu, aku menyembuhkan kamu. Sebab Dia adalah Tuhan yang peduli pada saudara dan saya. Dan itulah yang kita ceritakan kepada generasi berikut. Kenalan Tuhan, karena Dia bukan hanya Allah yang mempunyai tujuan dalam hidup kita, tetapi Dia juga Allah yang menyediakan apa yang saudara perlukan, yang mencukupkan apa yang kita butuhkan, yang membalut luka kita, yang memberikan harapan akan hari depan, menyediakan kepada saudara apa yang saudara perlukan di hari depan. Harapan di dalam Dia tidak akan mengecewakan. Amin. Mari angkat hati kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu, yang diberkati engkau dan apa yang kau kerjakan sepanjang hidup. Biar ada damai sejahtera Tuhan, penghiburan dari Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus, sehingga kau bangun setiap hari, kau mengenal Dia lebih dan lebih lagi setiap hari, karena ada persekutuan dari Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Sehingga kau bisa mengenal Bapa, kau bisa mengenal setiap pekerjaan-pekerjaannya di dalam kehidupanmu, bahkan di dalam setiap aspek hidupmu. Kau melihat karyanya, sebab Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya. Dan biarlah kau diberikan damai sejahtera di dalam apa saja yang kau hadapi, di dalam hari-hari, di dalam kesesakan, di dalam pergumulan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi kau. Bahkan di sana harapan sepertinya tidak terlihat, dan damai sejahtera dan firman Tuhan yang itu menguatkan kau, memberikan kau damai dalam kau berjalan langkah lebih langkah di dalam kehidupan, dengan percaya bahwa Tuhan yang sudah berjalan di depan kau dan menyediakan apa yang kau perlukan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terima berkat Tuhan. Setiap kita yang menerima firman Tuhan dan berkat ini, katakan Amen.